warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran, memotivasi diri agar semakin merasakan keagungan Al-Quran yang sekaligus keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah, untuk meraih kehidupan yang lebih dekat dengan Al-Quran. Tadi saya membacakan salah satu ayat di surat As-Sajdah, ayat 22, wa man adlamu dan siapakah yang lebih berhaka kepada Allah mimman dzukira, daripada orang yang telah diingatkan Al-Quran, tsumma a'rada anha, kemudian dia berpaling dari Al-Quran. Inna minal mujrimina muntaqimun. Sungguhnya kami terhadap orang-orang yang durhaka padanya, pada Allah, siap menyiksa mereka. Di ayat ini ada kemiripan dengan apa yang ada di surat Al-Kahfi. Insyaallah yang sering baca Al-Kahfi kebayang ayatnya. Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu inna ja'alna fi qulubihim akinnatan mimma tad'una inna ja'alna wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqara wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Dari dua ayat ini kita diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diri kita, manusia yang lemah. Dalam keadaan sudah soleh saja masih bisa berubah. Dalam keadaan sudah taat kepada Allah masih bisa berubah. Apalagi ketika kita jauh dari ketaatannya. Dari dua ayat ini antum bisa melihat salah satu perbedaan yang sangat kecil ya. Kalau di Al-Kahfi fa'a'rada pakai fa. Kalau di surat As-Sajdah pakai thumma a'rada anha. Dalam bahasa Arab fa artinya littaqib. Taqib itu untuk jeda waktu yang singkat. Misalnya, akulu fa ashrabu. Saya makan, kemudian saya minum. Karena pakai fa, maka jedanya singkat. Bisa
bisa 2 menit, 3 menit, 5 menit, itu semua jeda yang singkat. Ya. Kalau di surat As-Sajdah pakai thumma. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan at-tarakhi. Ya. Tarakhi untuk jeda waktu yang lama. Akulu thumma ashrabu. Ya. Aku makan, kemudian aku minum. Artinya sih sama-sama kemudian, ya. Tapi kemudian dari kata thumma itu bisa ya, paling enggak sejam, bahkan bisa 5 jam, bahkan Al-Quran mengatakan thumma bisa 100 tahun. Ya. Fa'amatahullahu mi'ata amin thumma ba'atha. Ya, di Al-Baqarah, ya. Kemudian Allah mematikan Nabi Uzair itu, hambanya yang bernama Uzair tadi, ya. Amatahullahu mi'ata amin. Allah matikannya dalam waktu 100 tahun. Kemudian Allah menghidupkannya kembali, membangkitkannya kembali pakai thumma. Jadi thumma istilahnya lit-tarakhi, untuk waktu. Jadi dari perbedaan dua ayat ini, As-Sajdah dan Al-Kahfi ini, kita bisa mengambil pelajaran untuk diri kita agar kita bisa selalu menjaga diri kita, insya Allah. Maka jika kita ambil pelajaran dari As-Sajdah, ya, diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, awalnya mengisahkan tentang orang-orang yang baik, orang-orang yang baik. Di halaman sebelumnya berbicara tentang orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat tinggi. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada fasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bicara tentang kehidupan waktu malamnya yang jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Bicara tentang kerinduannya dengan surga. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Begitulah seterusnya sampai akhirnya manusia bisa mengalami satu ujian dalam kehidupan ini agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam kondisi yang sudah baik ini, jika tidak dirawat, ya, maka manusia itu bisa mengalami thumma a'radu anha. Ya. Perjalanan waktu yang panjang, ya, dari kondisi yang baik itu jadilah orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Misalnya Al-Quran ini, thumma a'radu anha, inna minal mujrimina muntaqimun. Sehingga dari kondisi yang sangat baik tadi berubah menjadi mujrimin, dan Allah siap menyiksa orang-orang yang kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang sudah baik masih bisa berpeluang menjadi orang yang jelek. Nah, ini digambarkan juga semacam ini di surat Al-A'raf, terhadap orang yang kurang lebih Al-A'raf 175. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Ya. Ceritakan orang-orang, salah seorang yang
sudah sangat alim terhadap wahyu Allah, karena ini umatnya Nabi Musa, alim terhadap kitab Taurat. Dalam tafsir disebut bernama Bal'am bin Aura. Fansalakha minha. Dalam waktu yang tidak lama, keilmuannya terhadap ayat-ayat Allah itu menjadikan dirinya keluar darinya. Fansalakha minha. Memutuskan diri dari semua ayat-ayat Allah yang telah dipelajari. Fansalakha minha. Maka ketika dia memutuskan diri dari ayat-ayat Allah, fa'atba'ahu syaitan, maka syaitan pun menjadi pengikutnya. Padahal biasanya manusia ngikut syaitan. Tapi begitu canggihnya kesesatannya, setan yang mengikut manusia. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Nah, saya batasi dulu terkait dengan kondisi ini. Bagaimana dengan yang surat Al-Kahfi? Ya. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Jadi antara mendengar atau mempelajari atau menguasai ayat-ayat Allah dengan penyimpangannya, keberpalingannya tidak dalam waktu lama atau dalam waktu singkat. Fa'a'radha, fa bermakna littaqib, untuk waktu yang tidak lama. Kenapa terjadi penyimpangan yang cepat? Karena memang ada kondisi-kondisi di mana manusia terlalu sering melakukan pelanggaran-pelanggaran. Wa nasiya ma qaddamat yadahu. Bahasa gampangnya, selalu menunda-nunda taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Asal artinya, dan dia melupakan terhadap kemaksiatannya. Wa nasiya ma qaddamat yadahu. Seharusnya setiap hari manusia itu minta ampun kepada Allah, ya, sebagaimana Allah ungkapkan waktu sahur itu, sahur menjelang subuh, ya. Bahasa Arabnya apa? Ya, as-sahar, ya, as-sahar. Ya. Diungkapkan di surat Ali Imran dan surat Az-Zariyat. Ya. Baik di dalam Ali Imran maupun Az-Zariyat, waktu sahur itu diungkapkan dengan bentuk jamak. Jamaknya apa? Ashar. Ya. Jadi di surat Ali Imran diungkapkan dengan wal mustaghfirina bil ashar. Di surat Az-Zariyat diungkapkan dengan wabil asharihum yastaghfirun. Kenapa diungkapkan dengan jamaknya? Supaya terfahami, ya, kondisi waktu sahur yang berlangsung tiap hari. Ya. Jadi minta ampun kepada Allah itu memang waktu terbaiknya waktu sahur. Dan diungkapkan dengan jamak wabil ashar supaya terfahaminya agar kegiatan minta ampun kepada Allah itu berlangsung tiap hari. Sehingga kita harus sedih terhadap diri kita jika waktu yang mahal ini kita masih dalam kondisi belum bangun. Padahal Allah inginkan waktu sahur yang berlangsung tiap hari. Wabil
ashar. Ya. Padahal saat kita bangun waktu sahur, ya waktu sahur itu aja, bahasa Arabnya sahar. Ya. Kalau sahur, jadi makanan yang dimakan waktu ya, sahur, waktu sahar. Ya. Waktunya sendiri disebut as-sahar. Ya. Maka diungkapkan dengan jamak, maksudnya supaya terpahami tiap hari, tiap waktu sahur ya, yang berlangsung sepanjang tahun, sepanjang hidup manusia. Ya. Nah, terhadap orang yang wanasiya ma qaddamat yadah, ya, yang melupakan terhadap kejahatan atau kemaksiatannya, melupakan itu berarti apa? Apakah tidak segera minta ampun kepada Allah, ya. Apakah tidak mengimbangi, ya, tidak mengimbangi kemaksiatannya dengan kebaikan-kebaikan, karena Allah katakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ya. Sesungguhnya amal-amal soleh itu berfungsi menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus dosa-dosa. Maka orang yang terbiasa wa nasiya ma qaddamat yadah, ya, apakah bahasa akrabnya saya sebut istilahnya berlagak kayak nggak ada dosanya. Ya. Seharusnya kalau sadar banyak dosanya, banyak kesalahannya, ya banyak istighfarnya, banyak amal solehnya, terutama amal-amal soleh yang direkomendasikan oleh Rasulullah, ya, bahwa amal itu bisa dengan cepat menghapus dosa, baik ucapan maupun perbuatan. Perbuatan misalnya apa? Sifatnya dalam perbuatan berinfak. Allah katakan, "Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum." Jika kamu berinfak, yang diistilahkan oleh Allah, memberi pinjaman kepada Allah. Kenapa infak diartikan memberi pinjaman? Ya, karena kalau A minjem ke B, maka konsekuensinya apa? Ya harus mengembalikan. Ya, kalau nggak mengembalikan berarti ngemplang. Ya. Nah, kalau manusia saja kalau sudah minjem wajib mengembalikan, apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika kita mengeluarkan harta kita, ya, istilah perbankannya statusnya kredit di sisi Allah. Ya. Sehingga dalam banyak ayat berinfak dengan istilah qardun in tuqridullaha. Ya. Biasanya terjemahannya langsung aja, jika kamu berinfak. Padahal aslinya jika kamu memberi pinjaman kepada Allah. Kok manusia beri pinjaman? Iya, karena maksudnya infak itu statusnya pinjaman, kredit di sisi Allah, sehingga harus dikembalikan. Dan Allah berjanji mengembalikannya dengan dilipat gandakan. Yudha'ifhu lakum. Ditambah lagi wa yaghfir lakum. Ditambah dengan menghapus dosa orang yang berinfak. Yudha'ifhu lakum. Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Ya. Allah itu sifat syakurnya lebih terlihat kepada orang yang suka berinfak. Syakur itu apa? Syakur ya banyak memberi apresiasi. Halim artinya apa? Tidak mudah memberi sanksi. Itu namanya halim. Ya. Ya. Jadi Allah
Bagi manusia yang lain menyebut dirinya halim, tidak mudah memberi sanksi, tidak mudah marah, ya, tidak cepat menghukum. Tapi bagi yang lain bisa jadi Allah mengatakan sari'ul iqab, ya, sari'ul hisab, ya, cepat menyiksanya, cepat menghukumnya. Bagi yang lain lagi halim. Maka jika kita ingin selalu Allah bersifat halim kepada kita, berinfaklah. Ini ayat di surat akhir At-Taghabun, ya. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Ya. Jadi kita tadi bicarakan apa? Ya. Kalau memang sadar dirinya banyak salahnya, ya harus banyak melakukan aksi-aksi yang direkomendasikan oleh Allah dan Rasul-Nya, menghasilkan ampunan. Contohnya, ya, dalam bentuk perbuatan infak. Dalam bentuk perbuatan apa? Birrul walidain. Birrul walidain. Semini-mininya birrul walidain apa? Idkhalus surur. Buat orang tua itu bahagia. Tidak mustahil hanya dengan kue yang mungkin harganya 50 apa 100 ribu, kasih orang tua, dia bahagia, itu insya Allah sudah bernilai birrul walidain, yang diungkapkan di surat Al-Ahqaf bahwa birrul walidain penghasil ampunan Allah yang sangat besar. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu an sayyi'atihim. Seorang bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, saya sudah banyak melakukan dosa, ya. Apa yang Anda rekomendasikan dari satu amal soleh yang bisa saya lakukan? Ibnu Abbas apa? Ibumu masih ada enggak? Masih. Kalau masih, berbaktilah kepadanya. Bukankah Allah mengatakan, ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu. Birrul walidain itu amal yang mudah diterima oleh Allah dan menghasilkan ampunan dalam skala yang besar. Ya. Karena memang birrul walidain itu amal yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi insya Allah duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, ya, insya Allah apa yang kita lakukan ini juga dijanjikan oleh Rasulullah menghasilkan ampunan. Ya. Sampai malaikat, ya, semacam protes kepada Allah, ya Allah, ada peserta yang nggak sepenuh hati kok ikutnya, ya, ikut hadir majelis ilmu di sini, ya. Maka dijawab oleh Allah, walaupun yang nggak sepenuh hati, ya. Apakah hadir majelis ilmu tapi ngelamun, hadir majelis ilmu tapi ngantuk, hadir majelis ilmu tapi sibuk gadget misalnya, ya. Tapi tetap Allah menghargai hamba-hambanya yang rajin menuntut ilmu. Ya. Kenapa? Ya, tidak mustahil hari ini memang nggak serius, tapi kalau dia masih ada keinginan untuk menghadiri majelis ilmu di kesempatan yang lain, insya Allah, ya, akan mendapat manfaat yang besar dari ilmu yang dipelajari, sehingga ketika Allah menyatakan tetap saya ampuni dosanya, itu agar menjadi motivasi. Siapa tahu di kali yang kedua, kali yang ketiga dia lebih serius di dalam mencari ilmu. Itu dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk ucapan apa saja, ya. Dalam bentuk ucapan, ya,
misalnya juga yang langsung misalnya bertasbih, ya. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali diampuni dosa-dosanya. Walaupun sebanyak buih di lautan, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosa-dosanya. Ya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Ba'da shalah, setiap ba'da shalah 10 kali, setiap setiap ba'da subuh 100 kali. Begitu petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah istighfar itu sendiri? Ya, bentuk ucapan. Yaitu orang yang selalu ingat terhadap kesalahan-kesalahannya. Ya. Tapi orang yang wa nasiya ma qaddamat yadah, orang yang selalu melupakan kesalahan-kesalahannya, dia nggak tertarik dengan apa saja yang harus dilakukan atau diucapkan untuk menghasilkan ampunan Allah. Nah, orang seperti ini di surat Al-Kahfi dikatakan wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Keberadaan dirinya dengan ayat-ayat Allah itu lebih cepat penyimpangannya, lebih cepat menjauhnya atau berpalingnya, pakai fa'arada. Wa nasiya ma qaddamat yadah, sehingga dia semakin lupa dengan kesalahan-kesalahannya. Kalau ini terus-menerus tidak segera diimbangi dengan taubat, ya, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan, ya, wa inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Baik hatinya maupun telinganya terhalang, tidak tertarik dengan Al-Quran. Nah, ini yang harus menjadi rasa kekhawatiran kita, rasa takut kita. Saat kita nggak tertarik dengan Al-Quran, ya, ini apa sungguhnya yang terjadi? Ya. Karena kebersamaan orang beriman dengan Al-Quran ini bukan bersifat istilahnya bersifat mau atau enggak mau, hobi atau enggak hobi, berminat atau enggak berminat. Tapi ini sudah otomatis. Siapa yang beriman aslinya otomatis suka dengan Al-Quran. Ya. Allah katakan ulaika yu'minuna bih, ya, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Antara iman dengan cinta dengan Al-Quran itu aslinya satu kesatuan. Maka dalam kondisi manusia banyak mengalami kondisi yang tidak baik, ya, maka bisa jadi ketertarikannya dengan Al-Quran, kata Allah, karena ada penghalang di dalam hatinya, ada penghalang di telinganya, ya. Nggak tertarik untuk mendengar, atau kalau mendengar nggak bisa masuk ke dalam hati, sampai dia bisa mengatasi wa nasiya ma qaddamat yadahu, kebiasaannya merasa nggak ada dosanya, melupakan dosa-dosanya. Wa nasiya ma qaddamat yadahu. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra. Dan yang paling berat adalah wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Betapapun ada yang mau berinisiatif mengajak, ya, betapapun ada yang siap secara aktif mengajak, dia juga tetap menolak. Jika engkau ajak dia kepada kebaikan, dia tidak akan menerima kebaikan itu. Wa in tad'uhum ilal huda fala yahtadu idzan abada. Nah,
Orang-orang yang punya 3 kondisi ini, wa nasiya ma qaddamat yadah, hatinya tertutup, nggak suka, nggak menerima setiap ajakan kebaikan, orang seperti ini Allah katakan fa'arodo. Antara dirinya dengan keberpalingannya akan berlangsung sangat singkat, fa'arodo. Yang beda dengan as-sajadah thumma a'rodo. Bedanya cuma masalah waktu, ya. Tapi namanya a'rodo itu memang masih bisa dialami oleh baik manusia yang sudah baik, yang sudah berada dalam hidayah, ya, apalagi yang jauh di dalam hidayah. Nah, ini dikuatkan oleh firman Allah di surat Al-Kahfi, di surat Al-Anfal, maksud saya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ya. Ketahuilah bahwa Allah itu sangat dekat dengan seseorang, dengan hatinya. Yahulu bainal mar'i wa qalbih. Antara Allah dan hati manusia itu sangat dekat. Ya. Ayat ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innal qalba baina asabi'ir rahmani yuqallibuhu kaifa yasha. Sungguhnya jari-jari Allah itu sangat dekat dengan hati manusia, yang kapan saja manusia itu bisa dirubah, ya. Apakah dirubah ke arah yang positif, apakah dirubah ke arah yang negatif, na'udzubillah. Ya. Tentu ayat ataupun hadis ini tidak untuk agar kita berpesimis, ya. Justru ayat dan hadis seperti ini, ayat-ayat seperti ini harus membuat kita, istilah tafsir fi dhilalul Quran, ya, fi hadharin wa yaqadhah, ya. Jadilah manusia yang senantiasa waspada dan sigap menjaga setiap kondisi yang akan menjatuhkannya, menyelewengkannya. Bukankah Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di mana letak pemahaman ayat ini terkait dengan pentingnya manusia itu fi hadzarin wa yaqadhah, ya. Intinya selalu waspada dan selalu siap siaga untuk menjaga kesolehan dirinya, ya. Karena sifat setan itu disebut dengan khannas, ya. Khannas itu artinya apa? Ya. Khannas itu mirip kayak kucing, ya. Kucing yang masih liar itu biasanya, ya, selalu mengendap-endap atau mencari-cari kesempatan, ya. Ya, kapan nih pemilik ikan di meja itu lagi tidak waspada, ya. Lagi lupa, ya. Lagi tidak dijaga dengan baik. Ketika pemilik ikan di atas meja itu sudah tidak konsentrasi lagi, disitulah kucing segera menyambar, ya, menyambar ikan itu. Ya. Nah, ketika Allah menyebut setan itu dengan istilah khannas, min syarril waswasil khannas, karena begitulah kondisi setan setiap hari di dalam kehidupan kita. 。 . 。  . 。 . 。 . 。 . . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 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 Alaikum. 。
Kapan kita dilihat, Masya Allah, soalnya luar biasa. Surat An Admin. Masih ada, masih gabung. Untuk Mbak Muri, tolong dibuka. Admin. Mic-nya Ustaz, mic-nya. Iya. Iya, Afwan. Ya, baik. Ya, jadi agar kita aman dari al-khannas ini, ya, atau aman dari perubahan-perubahan kondisi diri manusia itu sendiri, ya, maka Allah secara khusus merekomendasikan doa Rabbana la tuzigh qulubana. Rasulullah merekomendasikan ya muqallibal qulub. Surat Al-Kahfi merekomendasikan Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya. Mirip dengan Rabbana la tuzigh qulubana ya. Kalau Rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min ladunka rahmah. Kalau di Al-Kahfi ya, Rabbana atina min ladunka rahmah. Maksudnya apa? Siapa yang selalu dalam rahmat Allah enggak mungkin hidupnya mengalami penyimpangan. Karena hidayah itu sendiri berarti rahmat. Ya. Hidayah itu sendiri, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Hidayah. Ya. Wa hab lana min ladunka rahmah. Ya. Maka siapa yang dapat berada dalam hidayah berarti dia masih dalam rahmat. Sehingga sekaligus siapa yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, dengan semua bentuk interaksinya berarti dia dalam rahmah. Maka doanya mengatakan Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran. Itu berarti bermakna, ya Allah, jangan sampai diriku keluar menyimpang dari Al-Quran. Jangan sampai diriku menjauh dari Al-Quran. Karena jauh dari Al-Quran berarti jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun orang-orang yang sudah dalam kondisi seperti ini, antara penyimpangannya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca punya jeda yang panjang. Tsumma a'rada anha. Maka jangan sampai jeda yang panjang ini lama-lama memendek sehingga jatuhlah dia ke dalam kondisi inna minal mujrimin muntaqimun. Maka insya Allah ya, ayat berikutnya juga memberi solusi agar kita tidak mengalami tsumma a'rada anha. Ayat 23 Allah mengatakan walaqad atayna Musal kitaba fala takum fi miryatin min liqa'ihi waja'alnahu hudan li bani Israil. Dan telah kami berikan kepada Musa alaihissalam berupa wahyu Allah Alkitab
maka fala takum fi miryatin min liqa'ihi, janganlah kamu menjadi orang yang ragu dalam proses perjumpaan dengan Allah. Dan Allah jadikan At-Taurah itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Jadi ayat ini secara umum bahasa kita adalah salah satu solusinya adalah jadilah orang yang setia di dalam berjamaah. Quran yang kita pelajari ini harus bisa membuat kita selalu setia, selalu mempertahankan dirinya di dalam suasana berjamaah. Dari mana pemahaman ini? Ayat ini mirip seperti ayat yang ada di surat Al-Isra. Mirip sekali. Surat Al-Isra itu kan bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, sampai akhir ayatnya innahu huwas samiul basir. Tiba-tiba langsung bicara tentang Nabi Musa, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israil. Sehingga para mufassirin memahami bahwa hidup berjamaah itu terdiri dari 3 hal. Pertama adalah qiyadah, manusia yang kita sepakati sebagai pemimpin dan kita siap menaatinya. Ini diungkapkan dengan posisi Nabi Musa alaihissalam. Walaqad ataina Musa al-kitab. Walaqad ataina Musa al-kitab. Fala takum fi miryatihi. Kitab, walaqad ataina Musal kitab, kata kitab ini menjadi rukun yang kedua dalam berjamaah. Rukun keduanya berarti apa? Manhajul jamaah. Konsep dalam berjamaah yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mirip kan di Al-Isra, wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Sedangkan Israilnya rukun yang ketiga yaitu umatnya atau orang-orang yang bersedia tersatukan dalam sebuah kepemimpinan, dalam sebuah manhaj dan dalam kebersamaan dengan orang-orang beriman itu. Dan jika dikatakan tadi manusia itu tertantang oleh kelemahan dirinya sehingga bisa menyimpang, juga tertantang oleh kondisi setannya yang enggak henti-hentinya. Khannas. Khannas artinya apa tadi? Mengendap-endap, menunggu kapan ini manusia yang katanya soleh ini lagi lengah. Kapan orang katanya lagi soleh ini sudah nggak tertarik dengan tausiah, dengan ilmu, dengan tazkirah. Saat itulah setan langsung menyambar manusia itu untuk disesatkan. Sehingga Allah istilahkan suasana ini dengan min syarril waswasil khannas. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah bahwa wa minal itsnaini ab'ad, bahwa setan itu menjauh dari orang yang sudah berjamaah walaupun hanya dengan 2 orang. Apalagi bertiga, apalagi berempat, apalagi berlima, apalagi sampai Masya Allah di sini udah 100 lebih berjamaah untuk sama-sama mencari ilmu, insya Allah aman. Jadi ada qiyadah, ada manhaj,
ada umat li Bani Israel. Maka Allah ingatkan manhaj ini harus bisa diyakini sebagai hudan. Hudan yang bisa mengantarkan kita yakin betul dengan perjumpaan dengan Allah. Fala takum fi miryatin min liqa'ihi wa ja'alnahu hudan li Bani Israil. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, inilah juga yang menjadi salah satu perhatian kita ya di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini. Di sela-sela tilawah kita, di sela-sela hafalan kita, murojaah kita, tadabbur kita, ya. Maka salah satu yang harus kita konsentrasikan adalah jangan sampai tanpa disadari kita mengalami thumma a'rada anha. Tanpa disadari kita mengalami sebuah proses yang mengarah bahwa suatu saat kita ya, bisa mengalami sebuah kondisi keberpalingan dari ayat-ayat Allah. Maka usaha yang sifatnya personal ya, tadi ya, jangan menjadi orang yang wanasiyama qaddamat yadah. Yang pernah menjadi orang yang lupa bahwa dirinya banyak salahnya. Siapa yang sadar banyak salahnya, maka dia akan selalu berusaha membersihkan dirinya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Berdoa, ya, apalagi berlindung selalu dari godaan syaitan. Min syarril waswasil khannas. Usaha yang sifatnya bersama, berjamaah dengan petunjuk Al-Quran ini. Di ayat 23 ini, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. Maka kondisi orang-orang yang beriman yang sudah tersatukan ini, terkomunitaskan ini ya, dengan petunjuk Al-Quran, ya, waja'alnahu huda, dengan pembinaan akidahnya, dengan fala takum fi miryatin min liqa'ihi, ya, mereka diarahkan oleh Allah untuk juga bekerja membangun ya, kepemimpinan dalam kehidupan umat manusia. Sehingga bumi ini harus dipimpin oleh umat Islam. Betapapun kondisi ini masih jauh dari kondisi kehidupan umat Islam saat ini, maka jangan lupa bahwa salah satu pesan Al-Quran, jika bumi ini belum dipimpin oleh umat Islam, maka umat Islam harus berada dalam kondisi merintis kepemimpinan ini, harus bisa dipegang oleh umat Islam. Dan ini yang harus selalu hidup dalam diri kita, ya, ketika kita terlibat dalam rintisan kepemimpinan yang sifatnya lokal. Apakah cuma sekota Depok, apakah cuma se-DKI, apakah cuma sekabupaten, apakah cuma sekelurahan, sekecamatan. Ini harus diniatkan sebagai rintisan, ya. Istilah sebagian ulama sebagai ma'mal, sebagai semacam sebuah laboratorium. Nah, kehidupan umat yang selalu solid dalam sebuah komunitas ya, atau bahasa syar'inya sebuah jamaah, ya, maka perjuangannya akan mengantarkan
pada apa? Wa ja'alnahum a'immatan. Akhirnya umat yang bersatu dalam sebuah jamaah, nanti Allah akan jadikan mereka sebagai pemimpin dalam kehidupan umat manusia. Yahduna bi amrina. Mereka pemimpin yang selalu berpedoman ayat Allah Subhanahu wa taala. Yahduna bi amrina. Apa tidak rindu kita dengan kepemimpinan umat yang pasti yahduna bi amrina. Tiap Jumat kita disunnahkan oleh Rasulullah membaca surat Al-Kahfi. 2 halaman sebelum akhir surat Al-Kahfi ada ayat tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Maka Dzulqarnain contoh manusia yang wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Bagaimana salah satu akhlak pemimpin yang yahduna bi amrina saat rakyatnya mengalami kondisi yang sangat berat, yaitu selalu mendapat gangguan dari sekelompok manusia yang disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Mereka datang ke penguasanya Dzulqarnain. Qalu ya Dzulqarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah kami rakyat perlu patungan nih? Kumpulkan uang yang banyak, kami serahkan kepada Anda, tolong kami dipimpin bagaimana menghadapi Ya'juj wa Ma'juj ini. Tolong kami dikasih solusi bagaimana menghadapi Ya'juj wa Ma'juj. Kami siap mengeluarkan berapapun dana yang dibutuhkan. Apa jawab Dzulqarnain? Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Udah, simpan harta yang kalian miliki. Nggak usah dikumpulkan kemudian diserahkan kepada kami. Apa yang tersedia di negeri ini daripada ibaratnya kalau bahasa kita APBN sudah cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang Anda keluhkan itu. Tolong cukup bantu tenaga dengan kami. Maka dalam literatur siasah Islamiyah, bagaimana seharusnya seorang Muslim bersiasah, salah satunya harus ada akhlak at-tazahhudu fi amwalin nas. Kalau antum baca Majmu'atur Rasail, ini sering disebut at-tazahhudu fi amwalin nas. Penguasa itu harus istilahnya menghargai harta masyarakat. Sebisa mungkin masyarakat itu jangan sampai membiayai negara. Karena itu dalam Islam nggak ada pajak. Apalagi ini pajaknya bermacam-macam. Negara betul-betul bagaikan seorang ayah kepada anaknya. Negara bagaikan ayah kepada rakyatnya. Selalu berpikir bagaimana bisa membahagiakan rakyat dengan sebaik-baiknya. Itu disebut tazahud fi amwalin nas. Tapi sistem pemerintahan yang belum sesuai dengan yahduna bi amrina, petunjuk-petunjuk Allah, yang terjadi sebaliknya. Selalu berpikir untuk menyedot harta umat, entah untuk apa, yang jelas tidak terasa nikmatnya bagi umat manusia. Yahduna bi amrina, selalu berpikir untuk membahagiakan umat, baik secara zahir, batin, selalu berusaha bagaimana mensalehkan umat. Maka untuk proses seperti ini, lamma sabaru, umatnya harus bersabar.
bersabar dalam memprosesnya, walaupun dalam waktu yang lama, bersabar walaupun hanya dengan satu upaya-upaya yang kecil yang nggak berarti, pokoknya untuk tujuan itu harus dilakukan. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Selalu yakin dengan Al-Quran, dengan manhajnya, ya, yang banyak menjanjikan, ya, siapa yang membela Allah, Allah akan tolong. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya. Nah, inilah salah satu niat-niat kita ataupun tasawur kita, pola pikir kita di dalam berinteraksi dengan Al-Quran ini. Sungguh sangat disayangkan jika interaksi dengan Al-Quran kita, ya, tanpa kita sadari, kita nggak punya satu wawasan selain Quran sebagai satu media ibadah kita, ya. Padahal Allah jadikan Al-Quran jauh lebih besar daripada yang umumnya dipahami oleh masyarakat, bahwa Al-Quran ya untuk penghasil pahala, ya itu betul. Ya. Al-Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ya betul. Ya. Tapi bukankah Allah inginkan juga bahwa Quran ini ya, bisa menjadi manhaj, merubah kehidupan, bahkan kehidupan yang sangat spektakuler pun Allah janjikan dengan Al-Quran ini kamu bisa memprosesnya. Ar-Ra'du ayat 31 Allah katakan, walau anna Qur'anan suyyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Kalau saja ada bacaan yang bisa menggeser gunung, membelah bumi, menghidupkan orang mati, Al-Quran itulah yang bisa digunakan oleh manusia. Ya, ya. Apalagi sekedar mensolehkan umat. Ya. Ya, kita bersama Al-Quran ini agar diri kita terwarnai oleh Al-Quran, sehingga dengan mudah insya Allah kita mewarnai umat secara umum. Ya. Apalagi dengan Quran ini kita menginginkan sebuah kehidupan berbangsa yang disebut oleh Al-Quran tadi, Sajdah 24, yahduna bi amrina. Sementara Ar-Ra'd mengatakan dengan Quran manusia ini sebenarnya bisa menggeser gunung, bisa membelah bumi. Yang penting wa kanu bi ayatina yuqinun. Interaksi-interaksi kita dengan Al-Quran harus selalu terus menambah keyakinan kita terhadap apa yang dijanjikan oleh Allah, dan salah satu latihan kita untuk selalu wa kanu bi ayatina yuqinun ketika kita selalu menyatakan shadaqallahul azim. Setiap selesai membaca kita berikrar Allah pasti benar di dalam semua firman-Nya, ya. Bukan sifatnya menjanjikan, bukan sifatnya memproses, apakah yang sifatnya penjelasan-penjelasan, semua kita yakini insyaallah. Baik, ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo? Nah, coba dulu nyalain. Udah selesai kali. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sat. Waalaikumsalam, Sat. Masuk lagi, Sat. Oh iya, Ustaz. alhamdulillah. Iqbal belum nyalain mic-nya kayaknya. Terkunci tadi, nggak bisa. Saya nyalain nggak bisa. Ya, Tayyib Ustaz, Afwan. Ada pertanyaan? Udah bisa, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ada beberapa pertanyaan. Pertama, Ustadz, Rasulullah dikelilingi para sahabat yang disebut generasi Qurani, yang interaksinya dengan kitab Allah luar biasa. Tapi kenapa mengadu kepada Allah, Rabbi inna qaumit takhadhu hadzal Qur'ana mahjuro. Mungkin itu Ustaz, mohon dijelaskan dari Aziko. Iya, ayat ini di surat Al-Furqan ya, ayat 30. Ada juga semakna dengan ayat ini di akhir surat Az-Zukhruf ya. Faqilihi ya Rabbi inna haula'i qaumul la yu'minun. Dan salah satu keluhan Rasulullah terhadap manusia yang tidak beriman, fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun. Ya. Jadi ungkapan ini ibaratnya seorang ayah. Ya. Seorang ayah punya anak 10. Ya. Dari 10 yang soleh 5, yang enggak soleh 5. Ya. Kira-kira gimana perasaan ayah ini? Tentu ya, ada perasaan yang nggak nyaman. Ya. Kepinginnya seorang ayah itu punya anak 10-10-nya semua soleh. Ya. 10-10 semuanya mujahid, 10-10-nya. Ya. Tapi kalaupun ada 5 soleh, 5 nggak soleh, yaitu akan menjadi beban perasaan bagi seorang ayah. Rasulullah terhadap umatnya melebihi seorang ayah. Sayangnya itu melebihi dari seorang ayah. Akhir surat At-Taubah menjelaskan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ya harisun 'alaikum ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Punya 3 kondisi betapa sayangnya Rasulullah terhadap umatnya. Ya, sejak zaman dulu sampai sekarang ya tidak seluruh umatnya soleh semua. Jadi yang dikeluhkan oleh Rasulullah itu orang-orang manusia-manusia yang tidak mau kembali kepada Al-Quran. Ya. Yang kita rasakan apalagi saat ini ya. Umatnya yang sudah bersama Al-Quran saja masih bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang bersama Al-Quran tapi cuma iman saja, bersama Al-Quran tilawahnya saja, bersama Al-Quran cuma surat tertentu saja yang betul-betul sesuai dengan Al-Quran seutuhnya, itu kan tidak banyak. Ya. Maka itulah yang dimaksud dengan ya Rabbi waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi yang dikeluhkan terhadap kondisi umat Muhammad ya, khususnya yang belum beriman ya, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Al-Qur'an sudah mengajak mereka beriman ya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Betapapun kita tidak langsung didakwahi oleh Rasulullah ya. Tidak ketemu ya. Tidak apalagi sezaman tapi kita masih beriman ya. Maka itulah syukur kita kepada Allah setiap kita membaca tabbat yada Abu Lahab wa tab. Ya. Inilah Abu Lahab
Ya, langsung bertemu dengan Rasulullah, kerabatnya Rasulullah, didakwai oleh Rasulullah, tapi nggak bisa beriman dengan Al-Quran. Ya, terhadap orang-orang seperti Abu Lahab, ya, itulah yang dimaksud dengan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya, ya. Maka ulama yang lain mengatakan terhadap kaum muslimin pun bisa mahjura ketika keberadaan dengan Al-Qur'annya belum utuh. Karena diungkapkan oleh para ulama, siapa yang sudah beriman dengan Al-Quran, tapi tidak ngapa-ngapain dengan Al-Quran, berarti dia telah menjadikan Al-Quran mahjura. Tentu mahjuranya tidak utuh ya, mungkin dia sudah menjadikan Al-Quran, dia baru bisa disebut sebagai kebersamaan dengan Al-Quran baru 10%. Siapa yang sudah beriman dengan Al-Quran, sudah tilawah, tapi belum mau mengamalkan, belum mau tadabbur, belum mau faham, berarti dia juga masih mahjura terhadap Al-Quran. Terus, jadi hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran, satu manusia dengan yang lain memang bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang seutuhnya, ada yang cuma 50%, ada yang 10%, sampai semoga saya nggak salah, Ibnu Taimiyah itu mengatakan sampai terhadap orang yang tidak mau beristisfa dengan Al-Quran, ya, dia sudah melakukan semua terhadap Al-Quran, tapi dia ketika dirinya sakit, ya, ketika fisiknya bermasalah, tidak meniatkan Al-Quran sebagai obat bagi dirinya, sebagai terapi bagi dirinya, itu juga termasuk salah satu kondisi hajrul Quran, menjauhi Al-Quran. Ya, itulah insya Allah penjelasannya. Allahu a'lam. Baik Ustaz, baik, ada satu pertanyaan sekaligus pertanyaan terakhir tentang ayat-ayat yang mirip, misalnya di surat Al-A'raf ayat 100, di surat Al-A'raf itu konteksnya fawaswasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma. Namun di surat Toha teksnya fawaswasa ilaihi syaiton. Jadi yang satu teks lahuma, yang satu di surat Toha ilaihi. Nah, itu bagaimana Ustaz? Terakhir, pertanyaan terakhir. Tafadhol Ustaz. Ya, jadi seperti yang diungkapkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, orang beriman, jangan kamu mengikuti atau sampai terjebak oleh langkah-langkah syaitan. Ya. Salah satu langkah syaitan adalah was-was, ya, membisiki manusia. Ya, haditsun nafas, memberi dorongan-dorongan agar melakukan satu penyimpangan. Ya. Maka yang bisa difahami di ayat ini, ya, sampai di dalam was-was pun juga ada khutuwatnya, ada langkah-langkahnya. Ya. Ya. Di surat Al-A'raf itu merupakan langkah awal. Ketika fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima. Jadi langkah awal itu menggoda, ya, ya, hanya diberi bisikan-bisikan, ya. Jadi tidak ada medianya, tidak ada satu target, ya, apa yang harus dilakukan. Ya. Oleh karena itu di Al-A'raf tidak ada penjelasan hasilnya apa setelah kan hasilnya nanti disebut di Toha, ya. Hasilnya kan sebetulnya wala taqraba hadhihi syajarah, ya. Supaya dia memakan pohon yang dilarang itu. Di ayat ini tidak dijelaskan secara eksplisit, ya. Jadi cuma ya dibisikin saja, ya.
Makanya panjang ya. Liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma. Jadi isinya cuma ya ibarat ini cuma taujih aja ya. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin fadallahuma bighurur ya. Ketika sudah terjadi terjerumus saja, keterjerumusannya masih diungkapkan dengan ringan. Falamma dzaqash syajarata. Dzaqa itu baru bersifat nyicipin saja. Ya, itu waswasa lahuma. Tapi ketika sudah ila, ya, maka waswasnya sudah lebih kuat lagi. Ya, waswasnya sudah pakai media. Ya. Di surat Taha, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya. Jadi yang ingin target waswasnya adalah supaya terjerumus melanggar pohon yang seharusnya dijauhi itu. Ayat berikutnya langsung kejadiannya diungkapkan. Fa'akala minha. Fa'akala. Sudah dimakan. Ya. Di Al-A'raf baru dhaqa. Ya. Fa'akala minha. Ya. Fabadat lahuma saw'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Dan langsung disebutkan bahwa Nabi Adam sudah jatuh di dalam kesalahannya. Wa 'asa Adam rabbahu faghawa. Ya. Tapi semuanya segera hilang karena taubatnya. Tsumajtabahu rabbuhu fataba 'alaihi wa hada. Di Al-A'raf langsung qala rabbana zalamna anfusana. Begitulah seharusnya siapa saja bisa salah. Yang penting jangan terlalu lama antara jeda salah dengan taubat. Di surat Al-A'raf sampai kayak enggak ada jedanya, langsung qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Akan satu lagi kata waswasa adalah huma, ada waswasa ketemu lam, ada waswasa ketemu ila, satu lagi yang terberat adalah waswasa ketemu fi. Ya. Di surat An-Nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Nah, kalau sudah fi itu berarti ya, orang ini sudah dekat sekali dengan setannya. Ya. Ya. Artinya antara waswas dengan sumber penyimpangan itu dekat sehingga Allah katakan fi sudurin nas. Ya. Sementara di Al-A'raf, di Thaha belum ada kata sudur. Was-wasnya ya, masih jarak jauh istilahnya. Tapi kalau sudah fi udah nyatu dengan ya, sehingga di ayat yuwaswisu fi sudurin nas dijelaskan oleh Rasulullah bahwa dalam kondisi manusia itu tidak menjaga dirinya dari setan, maka setan itu bisa masuk ke dalam diri manusia sampai berada di dalam pembuluh-pembuluh darahnya. Syaitan la yajri majrad dam. Ya. Maka sempitkanlah dia dengan berpuasa atau dengan amal-amal soleh secara umum, itu akan mempersempit gerak syaitan. Ya. Jadi yang paling bahaya memang ketika sampai yuwaswisu fi sudurin nas. Allah alam. Ini sebetulnya pembahasan panjang dalam Al-Quran, ya. Tapi nampaknya pertanyaannya tidak sejalan dengan pembahasan yang sedang kita bahas ini. Ya. Baik, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas taujihnya tentang fiqh Quran pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kesabarannya kita dalam majelis ini. Jangan lupa kami mengingatkan di tanggal 24 hari Rabu nanti jam 6
ada taujih lagi dengan Ustaz Gunal. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan bisa kembali lagi dalam majelis yang penuh berkah ini. Untuk terakhir mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa pada sore hari ini. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi